dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Hari ini kita berjumpa lagi untuk kita melakukan ibadah online KA Bukti Fluid. Yuk, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan juga kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah online KA Bukti Fluid pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, adik-adik yang menyaksikan ibadah online KA, Kak Kristin undang semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memuji Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat. Ya, sama-sama kita memuji Tuhan pujian ini. Sekali lagi ya.
kita setiap saat. Kita masih melanjutkan pujian kita hari ini. Yuk sama-sama kita mau memuji Tuhan tentang kasih Yesus. Untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Yuk kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, sebelumnya kita mengangkat pujian, buka hatiku untuk buka hatiku untuk firman. Ku ingin menjadi seperti Yesus, berfirman Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap
mengucapkan selamat merayakan Hari Imlek. Kiranya kasih dan sukacita, kemenangan dan berkat Tuhan menyertai anak-anak dimanapun berada. Wah, ternyata pasti bersukacita ya, adik-adik di rumah bisa merayakannya bersama keluarga. Sudah siap untuk kita mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami pada kesempatan pagi hari ini. Untuk kami sungguh-sungguh mendengar dan kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi selamat adik-adik. Selamat merayakan Hari Imlek untuk kita semua ya. Adik-adik, siapa yang di sini punya saudara 2 orang? Ada yang punya saudara 2 orang? Wah, ternyata ada ya. Senang ya kalau punya kakak atau punya adik bisa bermain bersama, bisa belajar bersama. Apalagi kalau adik atau kakak kita sangat sayang. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kisah pada hari ini mengisahkan tentang 2 orang kakak dan adik. Nah, kita buka dulu ya Alkitabnya sama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32. Dikisahkan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Suatu ketika ada seorang bapak mempunyai 2 anak laki-laki. Mereka dikenal si sulung dan si bungsu. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, kedua kakak adik ini hidup di tengah-tengah keluarga yang baik. Mereka tidak pernah kekurangan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ternyata mereka mempunyai sifat yang berbeda. Tidak masalah ya adik-adik punya sikap yang berbeda, baik itu kakak ataupun adik kalian, semuanya istimewa dan unik di hadapan Tuhan. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, bapak ini memiliki harta yang banyak. Namun anak laki-lakinya sebelum ayahnya meninggal, ia lebih dulu meminta menjadi haknya. Apa harta yang menjadi haknya, dia menginginkannya. Sementara ayahnya masih hidup. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak boleh mencontoh hal demikian ya. Bahwasannya ketika orang tua atau papa, mama kita masih ada, masih bersama kita patut bersyukur. Adik-adik dikasih oleh Tuhan dan kita harus menghormati orang tua. Nah, pada kesempatan Hari Raya Imlek ini kita bersukacita bukan? Pasti kita hormat sama papa dan mama, mengasihi mereka. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kisah tentang anak yang bungsu dalam cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan mengasihi kita semua seperti perumpamaan bapak dan kedua anaknya tadi. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Kasih-Nya yang begitu besar. Dia mengasihi anak-anak dimanapun berada yang hari ini beribadah dengan sukacita atau yang merayakan Imlek pada hari ini. Tuhan mengasihi setiap kita apa adanya kita. Dan bagaimana dengan sikap kita terhadap Dia, terhadap Tuhan yang adalah Bapa di atas segala bapa manusia di muka bumi ini, termasuk ayah atau papa kamu. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita juga menghormati Tuhan. Kita sayang, kita mengasihi Tuhan. Karena Dia Allah yang penuh kasih. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, sudahkah kamu mengenal papa atau bapak kamu di rumah? Tentu adik-adik harus mengasihi dan menghormati papa di rumah atau bapak di rumah. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, anak bungsu ini begitu ingin supaya haknya diberikan segera, walaupun ayahnya belum meninggal. Kata firman Tuhan di sana dikatakan
Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual semua kekayaan yang diberikan ayahnya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Nah, dia menjual harta yang diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu setelah menjualnya, dia pergi ke suatu negeri yang jauh. Apa yang dilakukan ya oleh anak bungsu itu di negeri yang jauh? Kata firman Tuhan, ia memboroskan harta miliknya, lalu hidup berfoya-foya. Berfoya-foya artinya menghamburkan semua miliknya, tanpa mempedulikan hari esok apa yang terjadi padanya. Wah, adik-adik, kita diajarkan oleh Tuhan untuk kita menggunakan apa yang kita miliki dengan bijak. Kalau kita tahu tadi, Allah penuh kasih, Dia mengasihi kita, Dia mengizinkan kita untuk hidup sesuai yang kita kehendaki. Tetapi jangan lupa ada konsekuensinya. Seperti contohnya adik-adik kalau tidak belajar, konsekuensinya apa? Besok pasti ujian tidak bisa menjawab, atau besok pasti tidak bisa menyerahkan tugas kepada ibu guru atau bapak guru di sekolah. Itulah konsekuensinya. Anak bungsu ini dia tidak memikirkan apa yang terjadi esok hari. Yang penting hari ini aku hidup senang, aku hidup bahagia, aku bisa mentraktir teman-temanku, aku bisa menghambur-hamburkan uangku. Dan kira-kira apa yang terjadi ya anak-anak? Konsekuensi apa yang diterima, yang dialami oleh anak bungsu itu? Dikisahkan di sana, setelah dia menghambur-hamburkan hidup berfoya-foya, menghabiskan semua miliknya, maka kata firman Tuhan, timbullah bencana kelaparan. Wah, adik-adik pernah nggak merasa lapar? Kakak pernah loh merasa lapar. Aduh, perutnya sangat kesakitan dan hampir-hampir kita tidak bisa bertahan. Dan apa yang terjadi adik-adik, itulah yang dirasakan, yang dialami oleh anak bungsu itu. Ketika tiba masa kelaparan, dia tidak punya uang untuk membeli makanan. Hidupnya sangat melarat, hidupnya sangat kasihan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar untuk kita sungguh-sungguh menggunakan berkat Tuhan dengan baik. Kita tidak boleh menghambur-hamburkannya karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada besok hari. Jangan lupa untuk suka menabung ya anak-anak yang di rumah, bahwasanya Tuhan mengajarkan untuk kita mengelola berkat Tuhan, keuangan kita. Misal Papa Mama memberikan berkat, apalagi di hari Sinja ya, pasti semuanya punya dapat angpau bukan? Pasti punya uang yang banyak nih adik-adik. Jangan lupa untuk ditabung ya, supaya adik-adik bisa menggunakan uang tersebut untuk keperluan di hari atau di masa yang akan datang. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, bagaimana kisah selanjutnya anak bungsu yang mengalami masa-masa kelaparan, masa-masa yang sulit. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan yang ada di negeri itu. Orang itu menyuruhnya untuk pergi ke ladang dan menjaga ternaknya, menjaga babi-babinya. Enak ya kalau makan babi, biasanya di hari Sinja semuanya bersuka-cita dan makan makanan yang enak dan sehat. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan, anak bungsu ini dia tidak punya makanan untuk dimakan. Dia harus bekerja menjaga babi-babi yang ada di ladang yang diperintahkan oleh tuan yang dimana dia bekerja. Dia bekerja dengan susah payah, bahkan untuk makan saja dia mengalami kesulitan. Sampai di sini makan satu hari 3 kali. Ada jaga kesehatan ya anak-anak yang ada di mana saja berada. Bahkan anak Kak Abu Duit yang beribadah hari ini jaga kesehatan. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, apa yang dirasakan oleh anak bungsu ini ketika dia rasa dia
perutnya kuyuk ya, perutnya sakit, dia ingin makan ya. Kemudian apa yang terjadi? Dikisahkan di sana, anak bungsu ingin mengisi perutnya dengan ampas dari makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu dia tahu bahwasanya dia sudah melakukan kesalahan yang besar. Adik-adik, pernahkah kita melakukan kesalahan? Coba angkat tangan. Kakak juga. Lalu apa yang terjadi selanjutnya ketika kita melakukan kesalahan? Jangan lupa untuk kita bertobat. Pertobatan itu penting anak-anak. Pertobatan tidak hanya menyesali perbuatan kita, tapi diikuti dengan kesediaan kita untuk berubah, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita tadi. Nah, anak-anak yang di rumah, kalau kamu hari ini dan kakak melakukan kesalahan, mari datang kepada Bapa di atas segala Bapa yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan menerima kamu ketika kamu menyesali setiap perbuatan dan kesalahan, juga dosa-dosa kamu. Dia Bapa yang akan menyucikan dosa kita kalau kita sungguh-sungguh mau bertobat. Hari ini kita belajar ya adik-adik, Tuhan mengasihi orang yang sungguh-sungguh mau datang bertobat, berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu anak bungsu itu menyadari kesalahannya, dia mengingat bagaimana bapaknya di rumah memiliki banyak sekali orang-orang upahan. Tahukah kamu adik-adik, di tempat, di rumah, di mana anak bungsu ini ada bapaknya, setiap hari ia terus menunggu anak bungsunya ini untuk pulang. Dia selalu menunggu dengan tangan yang terbuka agar anak bungsu ini kembali pulang kepada ayahnya, apapun keadaannya. Sekalipun di negeri yang jauh, dia tidak memiliki pakaian yang baik, pakaiannya sudah robek-robek, kemudian keadaannya kucel, keadaannya pada waktu itu tidak lagi baik di negeri orang, tapi ayahnya rindu untuk dia pulang. Seperti bapak yang baik menunggu anaknya pulang, demikian anak-anak juga. Dan kakak, ketika kita melakukan kesalahan, jangan jauh-jauh dari bapak kita. Mari pulang dan bersedia untuk minta pengampunan. Tuhan akan mengampuni, Tuhan akan mengasihi kita kembali. Ketika sang bungsu menyadari hal itu, ia pun bergegas pulang. Dia bergegas pulang dan kemudian tibalah ia di rumahnya dan berkata kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap sorga. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Maka jadikanlah aku," kata firman Tuhan, "salah seorang upahan yang bekerja di rumah Bapa." Apa yang terjadi adik-adik? Bapak itu dengan penuh kehangatan, penuh kasih memeluk anak bungsu itu. Dia memerintahkan kepada semua anak buahnya, kata firman Tuhan, untuk menyiapkan baik itu jubah yang terbaik, kemudian memakaikannya dengan cincin yang terbaik di jarinya, bahkan sepatu pada kakinya. Yang tadinya di negeri yang jauh, dia tidak memiliki satu helai baju atau jubah yang baik, bahkan sepatu untuk dipakai. Tetapi ketika dia pulang, dia menyadari kesalahannya, dia sungguh-sungguh mau bertobat, maka Bapa tangan terbuka menyambut anak itu kembali. Wah, kisahnya sangat mengharukan ya adik-adik. Mari kita sebagai anak-anak jangan lupa menghormati papa dan mama ya. Apapun yang terjadi,
Bapa dan Mama kita adalah wakil Tuhan untuk kita hormati dan kita kasihi. Kalau kita berbuat kesalahan, jangan lupa untuk minta maaf kepada Papa dan Mama. Pasti orang tua kita akan mengampuni kita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan anak bungsu itu menjadi pelajaran buat kita bahwa kasih Bapa, panjang sabarnya Tuhan itu membuat kita segera kembali kepada Tuhan. Mari kita segera pulang, kita segera kembali kepada Tuhan kalau kita berbuat kesalahan. Jangan menunda-nundanya ya anak-anak di rumah. Yuk segera pulang, minta maaf kepada Papa atau Mama, peluk dia. Dan mintalah pengampunan agar perubahan menjadi anak yang baik Tuhan berikan di hati anak-anak sekalian. Nah, yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kakak bungsu di rumah kakak yang sulung tidak senang melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya, oleh bapaknya kepada adik bungsunya. Nah, kita belajar ya adik-adik, kita tidak perlu marah, kita tidak perlu iri terhadap apa yang dilakukan oleh Papa dan Mama. Ketahuilah, Papa dan Mama tidak pernah membedakan kita dalam mengasihi kita. Dia mengasihi anak-anak dimanapun berada. Demikian saudara, kita sendiri, baik itu kakak ataupun adik, Papa mengasihi mereka. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kata Bapak kepada anak yang sulung pada waktu itu, dia berkata bahwasannya Tuhan menyediakan semua berkat-Nya kepada baik itu anak sulung dan juga anak bungsu. Sang Bapa berkata, kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun berada, percayalah bahwa Bapa yang baik, Dia pasti mengasihi setiap anak-anaknya, baik itu anak yang sulung maupun anak yang bungsu atau anak yang tengah jika dia memiliki 3 orang saudara. Ya, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Lalu kita mau belajar sukacita untuk kita bisa pulang kepada Bapa lebih berharga daripada semua kekayaan. Jadi Tuhan sebagai Bapa yang baik bersukacita kalau kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita mau bertobat kepada Tuhan. Tuhan lebih melihat hati kamu, melihat pribadi kamu dibanding setiap pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Tuhan benci terhadap dosa, tapi Tuhan mengasihi pribadi kamu. Hatinya bersukacita ketika anak-anak boleh datang kepada Tuhan walaupun kita sudah berbuat kesalahan. Mari minta pengampunan Tuhan karena Dia panjang sabar. Jangan lupa untuk berubah, bertobat, memiliki pribadi yang sungguh-sungguh mau berubah. Dan jangan lupa untuk selalu mengasihi Bapa, menghormati Dia karena Dia Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan panjang sabar. Nah, adik-adik di rumah, kakak percaya nih, adik-adik di rumah setelah ini segera peluk Papa Mama ya, dan katakan kepada mereka bahwasanya anak-anak sekalian mengasihi, mencintai mereka. Adik-adik, pernahkah kamu mendengar lagu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan begitu sayang dan menuntun setiap langkah hidup kita. Selamat merayakan hari Imlek untuk anak-anak. Jangan lupa untuk hormat, mencintai Papa dan Mama, kakek dan nenek, dan kita semua. Dan jangan lupa kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya.
Kita mau sama-sama menghafalkan ya ayat hafalan minggu ini di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13. Kembali lagi yuk kita hafalkan ayat hafalan pada minggu ini. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sepanjang minggu ini mari renungkan kembali dan kita menghafalkan firman Tuhan, ayat hafalan kita, bahwasannya seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kamu, kakak, orang-orang di luar sana, teman-teman yang takut akan Dia. Kita kembali yuk, hafalkan ayat hafalan bersama-sama. Coba kita tutup Alkitab kita. Hop. Sudah? Kita hafalkan sama-sama ya. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada anak-anak yang takut akan Dia. Kiranya sepanjang minggu ini kita kembali mengingat kasih Tuhan, panjang sabarnya Tuhan, dan kesempatan untuk kita bertobat, berubah menjadi anak-anak yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar akan firman Tuhan. Kami berdoa, ampuni kami Tuhan kalau kami masih tidak hormat, kami suka melawan, membantah papa dan mama di rumah. Terlebih kami mendukakan hati Tuhan sebagai Bapa yang sangat baik. Ampuni kami Tuhan, kami mau berubah, kami mau bertobat sehingga kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar kebenaran firman Tuhan. Begitu panjang sabarnya Bapa di surga terhadap kami, seperti Bapa terhadap anak bungsunya yang telah melakukan kesalahan. Ampuni kami Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau membuat hati Tuhan bersuka cita, bukan bersedih, karena kami melakukan kesalahan dan tidak mau bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami mau menjadi anak yang taat, kembali kepada Bapa, mengakui kesalahan, sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Bapa di surga. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, Happy Chinese New Year ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Adik-adik bisa mengirimkan persembahan melalui kris yang akan muncul di layar, ataupun adik-adik bisa minta tolong Mama dan Papa untuk mentransfer persembahannya ke gereja Good People. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini untuk pelayanan gereja-Mu di Gudi Bumi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekarang kita akan mulai memberikan persembahannya, dan kita akan angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala
di penghujung ibadah kita pada hari ini. Kak Christine masih mengundang adik-adik semua untuk mengikuti jalannya ibadah online KA Bukti Pluit di minggu depan. Jangan lupa saksikan ibadah online KA Bukti Pluit ya, setiap hari Minggu jam 9 pagi. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita akan angkat pujian, kami memuji kebesaran. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah online KA pada hari ini. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami semua yang menyaksikan jalannya ibadah online KA pada hari ini. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati ibadah online KA ini dari minggu ke minggu. Kiranya boleh menjadi saluran berkat buat setiap anak-anak yang menyaksikan jalannya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akhiri ibadah online pada hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.